Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa ma Ibtu muqabaran syahrum wa tabawat menarjan dari manzilah bahwa dan ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas harian kita, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dalam perjuangan dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan maghrib ini kita akan membahas berkaitan dengan fikih kurban ya. Kita hari Selasa ini sudah berapa Zulhijjah? 2 ya, sekitar 2 ya. Sekitar 2 Zulhijjah ya. Tentunya berarti pemerintah sudah menetapkan 29 Juni ya. Sekarang kita berapa Juni? 20 ya. 20 hari Kamis setiap sekitar hari Kamis ya. Dan Arafah itu hari Rabu ya. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin mengangkat berkaitan dengan fikih kurban itu sendiri ya. Nah, kurban ini dalam bahasa Arab dinamakan udhiyah ya, ta'riful udhiyah wa masyru'iyyatuha wa fadluha wa hikmatuha. Jadi udhiyah itu ma yudhabu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyamit tashrik taqarruban ila Allah ta'ala. Jadi udhiyah atau kurban itu berbeda dengan motong kambing, sapi atau unta di hari-hari yang lainnya. Jadi kenapa bisa dinamakan kurban? Pertama, ma'rif min bahimatil an'am yang disembelih dari hewan ternak ya. Apa hewan ternak itu? Kambing, domba. Kambing dan domba ini satu marga lah ya. Satu marga beda keturunan ya. Kalau domba itu bulunya agak ikal, kalau kambing itu bulunya agak halus ya. Kalau kambing itu agak kurus, kalau domba itu agak gemuk ya. Nanti akan kita bahas ya terkait dengan fikihnya ya. Umurnya bagaimana Ustaz untuk domba ya. Kadang ini beredar di tengah masyarakat ya. Kadang kita kurang teliti ya. Kadang kita beli sapi atau beli kerbau atau beli kambing, kita tidak teliti berkaitan dengan umurnya ya. Yang penting besar ya, ternyata belum memenuhi syarat ya secara umur ya. Belum lagi aib-aibnya dan lain-lainnya. Nah, akan kita jelaskan, kita detailkan. Mayubahu min bahimatil an'am yang disembelih dari hewan ternak 3 itu saja. Unta, kerbau atau sapi, lalu kambing atau domba ya. Boleh gak Ustaz saya berkurban dengan ayam? Gak boleh, bukan kurban ya. Potong ayam oke ya. Boleh gak Ustaz dengan kelinci? Nah, itu boleh juga ya. Jadi 3 itu saja ya. Fi yaumil adha, di hari raya Idul Adha. Nanti akan kita jelaskan hari apa saja ya. Berkaitan dengan waktunya. Idul Adha adalah 10 Zulhijjah ya. Hari tasyrik 3 hari berarti 11, 12, 13. Kita detailkan bagaimana perbedaan pendapat para ulama berkaitan waktu menyembelih ya. Karena ini beredar tengah masyarakat, Ustaz kita di sini berapa sapi Pak? Ada 20. Wah, 11 Masya Allah ya. Mudah-mudahan nambah lagi 20. Amin ya rabbal alamin. Terkadang ada permasalahan di masyarakat, kadang di RPH atau mungkin nyembelih sendiri ya. Sampai maghrib pun begitu banyak ya domba darinya sampai malam ya. Bagaimana hukumnya nih? Pada berbeda nih. Nggak boleh diboleh. Nah, nanti akan kita jelaskan juga ya. Bagaimana hukumnya nyembelih ketika sudah sampai maghrib ya, haram atau tidak nanti akan kita detailkan ya. Taqarruban ila Allah Ta'ala dengan maksud adalah
diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi 3 hal itu ya. Pertama hewan ternak, yang kedua waktunya, dan yang ketiga adalah niatnya ya. Saya menyembelih sapi untuk agar aman dari misalnya jin laut selatan. Nah, itu bukan taqarruban ila Allah, tapi taqarruban ilal jin ya. Saya menyembelih kambing agar pesugihan. Nah, itu beda lagi. Jadi intinya taqarruban ila Allah taala, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi filosofi kurban ini tidak lepas daripada sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sebelum kita menjelaskan bagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Al-Qur'an yang pertama di sini, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub ya. Sya'airallah ini adalah maksudnya adalah berkurban. Jadi berkurban itu termasuk daripada syiar Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sholat berjamaah, sholat Idul Fitri itu ada syiar ya. Kita puasa itu syiar. Kurban itu termasuk syiar kita sebagai seorang muslim ya. Nah, ketika kita melakukan syiar Allah itu, fa innahu min taqwal qulub, lebih dekat kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita punya berlebih secara finansial ya, agar kita lebih dekat kepada ketakwaan, tidak ada salahnya kita berkurban ya. Kalau tadi saya lihat di Gapura itu 3,7 ya, kesel ya. 3,7 dengan operasional nanti kan. 3,7 dengan operasional ya, macam-macam. Ada yang 4 juta, ada yang 4,5 ya, ada yang 3 juta ya, terserah saja, silakan saja ya. Ketika kita punya lapangan harta, silakan berkurban ya. Nah, dari sunnah di sini hadis Rasulullah SAW, man dzabaha qabla sholati fa innama yudbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukahu wa ashaba sunnatal muslimin. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha ya. Terkadang memang ada hadis tertentu. Jadi sahabat nyembelih, jadi kan puasa, anggaplah berpuasa tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah ya. Jadi tanggal 10 ini apa? Boleh nggak berpuasa? Nggak boleh ya. Haram hukumnya berpuasa, ibaratnya lebarannya. Jadi perbedaan lebaran kita dengan lebaran di Timur Tengah sana, biasanya memang kalau Idul Fitri kita lebih mewah ya, lebih wah. Tapi kalau di Timur Tengah sana biasanya Idul Adha itu mudiknya mereka ya, lebih mewah daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri habis sholat selesai urusan, mereka pada tidur karena begadang malamnya dan lain-lainnya, selesai urusan ya. Kalau kita ziarah sana ziarah sini, biasanya lebih itu bedanya ya. Tapi Idul Adha mereka luar biasa ya, satu hari ziarah, silaturahim, makan sate, kambing dan lain-lainnya ya. Nah, terlepas daripada itu, ada seorang sahabat yang dia menyembelih, dia ingin datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi sebelum sholat menyembelih kambing ya. Saya ingin makanan pertama yang saya makan adalah kambing gitu kan. Apa kata Rasulullah? Lahmuka lahmusyad ya. Lahmusyad maksudnya adalah yang kamu makan itu, yang kamu sembelih itu adalah bukan kurban, tetapi daging biasa ya. Karena kenapa? Belum dilaksanakan sholat Idul Adha ya. Jadi ini sangat penting ya. Ternyata zaman dulu sahabat pun ada beberapa sahabat yang ketika itu memang belum tahu ya, karena belum tahu, jadi dia berinisiatif sendiri untuk menyembelih sebelum Idul Adha. Ternyata bukan ya. Nah, hikmah daripada kurban tersebut tentunya kita syukurulillah ta'ala ala nikmatil hayat ya. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas hidup ini ya. Nah, ini kita kaitkan dengan, ini sebelum masuk ke dalam fikihnya ya. Ini masih filosofi, masih pendahuluan berkaitan dengan kurban. Nanti ada beberapa pendapat para ulama berkaitan dengan ini dan itu ya, bagaimana cara menyembelihnya, ini sangat detail ya di sini dikatakan. Nah, filosofinya adalah bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita berbicara tentang taqarruban ilallahi ta'ala, memang seperti itu ya. Jadi bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak yang sangat disayangi, siapa? Nabi Ismail ya. Ya ketika itu masa-masa
remaja ya. Jadi bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpinya itu nyembelih siapa? Anaknya ya. Siapa? Nabi Ismail ya. Lalu hari kedua ini mimpi biasa ya. Padahal Nabi Ibrahim tahu ya bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu ya. Mimpi seorang nabi adalah mandat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini masih ragu-ragu ya. Hari kedua pun masih ragu-ragu ya. Makanya tarwiyah, kita tanggal 8 Zulhijjah itu dinamakan hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Nah, itu filosofinya seperti itu. Nabi Ibrahim pada tanggal kedua itu ragu ini, benar nggak? Nah, pada hari ketiga mimpinya sama ya. Berarti kan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tanggal 9 Zulhijjah mimpinya sama 3 kali. Fa'araf Ibrahim, yang dinamakan Arafah ya. Maka sadar Nabi Ibrahim bahwa ini bukan mimpi biasa, tapi ini adalah mandat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita mimpi seperti itu jangan ya. Karena kita bukan nabi ya. Kalau Nabi Ibrahim ya nabi ya. Jangan kita mimpi nyembelih apa? Nyembelih ayam. Kalau nyembelih ayam enggak apa-apa ya. Tapi kalau nyembelih anak sendiri jangan ya. Akhirnya pada tanggal 10 Zulhijjah itulah Nabi Ibrahim menyembelih siapa? Nabi Ismail ya. Sudah niat ya. Jadi bayangkan Nabi Ismail adalah harta yang paling disayangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kasih sayang pada seorang anak sangat luar biasa. Jadi disitulah Nabi Ibrahim berdiskusi dengan anaknya Nabi Ismail ketika itu belum menjadi nabi ya, masih remaja. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma satajidni insyaallah minas sabirin. Hai Ananda, jadi ini penting juga nih kita sebagai bapak kalau kita sudah punya anak-anak remaja, anak muda SMA, jangan AA, BB ya. Tapi yang baik apa? Sebenarnya Nabi Ibrahim ya. Gimana pendapat engkau Ananda seperti ini? Jadi Nabi Ibrahim seperti itu, padahal masih anak remaja ya, umuran SMP kalau masa kita ya. Hai Ananda Ismail, saya bermimpi saya menyembelih engkau. Bagaimana menurut engkau? Ya. Yang menarik adalah jawaban Nabi Ismail, ya abadi fa'al ma tu'mar. Hai ayah anda, kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan. Siap laksanakan. Bayangkan ini urusan nyawa Pak. Ya. Urusannya apa? Nyawa. Satajiduni insyaallah minas sabirin ya. Jadi urusan nyawa. Nah, berarti kan yang diuji siapa? Keluarga Nabi Ibrahim. Pertama Nabi Ibrahim sendiri, yang kedua Nabi Ismail sendiri, yang ketiga adalah ya Bunda Hajarnya, istri daripada Nabi Ibrahim ya. Kalau bayangkan kalau kita anggaplah kita diperintah seperti itu ya. Belum tentu kita bisa ya. Berarti kenapa? Kurban ini filosofinya adalah meminimalisir kecintaan kita yang berlebih terhadap yang kita sayangi di dunia ini ya. Jadi perintah Allah itu lebih prioritas daripada rasa syahwat kita terhadap harta dunia atau sayang-sayang yang lainnya ya. Bayangkan falamma aslama wa tallahu jabin ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah, Nabi Ismail sudah pasrah ketika ingin disembelih itu ya. Ya Allah, Nabi Ismail anakku ya. Saya paling sayang karena ini perintah Engkau. Nah itu seperti itu ya. Nabi Ismail seperti itu. Ya Allah, saya masih pengen hidup gitu kan. Itu manusiawi ya. Tapi karena ini perintah Engkau, berserah diri ya. Jadi intinya apa? Akhirnya ketika sudah menyerahkan diri dua-duanya ya di dalam Al-Qur'an itu, falamma aslama, domirnya domir dua orang. Tadi kan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah benar-benar nyerah kepada Allah. Ya Allah, ini perintah Engkau. Kami serahkan semuanya kepada Engkau. Wa tallahu jabin, kebal apa? Intinya apa? Kebal bacok kalau bahasa kita ya. Kebal bacok itu apa namanya? Enggak mempan ya. Pisaunya itu tidak mempan ya. Bahkan setelah itu digantikan dengan apa? Domba atau kambing, domba ya. Jadi disitulah diganti yang awalnya menyembelih Nabi Ismail menjadi menyembelih apa? Domba ya atau kambing ya. Nah ini filosofinya apa? Bahwa berkurban itu adalah
untuk meminimalisir kecintaan kita yang berlebih terhadap dunia ini. Kita manusia, fitrah kita mencintai harta, fitrah kita mencintai keluarga, fitrah kita mencintai karir dan lain-lainnya. Tetapi dengan ritual kurban ini itu bisa meminimalisir rasa cinta kita yang berlebih terhadap dunia ini. Ya dengan mengeluarkan 3,5 ya atau 4,5 ya kita suka ya, kita bersusah payah mengumpulkan uang. Misalnya dengan 1 juta kita menabung 2 bulan atau 2 juta kita menabung 5 bulan, tapi harus dikeluarkan begitu saja ya. Berarti ini cobaan ya, meminimalisir rasa cinta kita berlebih terhadap harta itu. Nah tentunya tidak semudah itu. Setan ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail itu apa? Sudah pasrah dua-duanya, dipanggil oleh siapa? Iblis. Hai Ibrahim, begini. Hai Ibrahim, jangan tuh anak ente tuh ya. Nah ini ditikuk sampai kapan? Pakai sendal atau pakai batu? Ya kalau lagi jumroh orang-orang jamaah haji saking semangatnya lemparnya bukan pakai batu ya. Bismillah, Allahu Akbar, sendalnya hilang gitu kan. Tapi yang kena sebelah sana gitu kan, ya saking semangatnya. Nah, ini filosofi seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam menimpuk atau melempar batu kepada iblis itu yang berusaha menggelincirkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini ya. Jadi sangat penting bagaimana kita mengetahui filsafat daripada kurban itu sendiri. Masuk ke dalam hukumnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, saking pentingnya ya bayangkan para ulama kalau misalnya itu sunnah ya, itu pun dikasih embel-embel sunnah muakkadah. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Nah, ini pendapat madhab jumhurul fuqaha, pendapat mayoritas ulama, hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah seperti sholat tahajud. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanabilah ya. Nabi Yusuf itu muridnya daripada Imam Abu Hanifah. Sunnah muakkadah, bayangkan. Kalau kita punya berlebih, berarti kan harus kita lakukan kurban ini ya. Yang kedua adalah al-udhiyah wajibatun 'alal musir. Nah, Imam Abu Hanifah, bayangkan Imam Abu Hanifah ini memang unik ya. Yang bagi Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah biasanya ya. Bagi Imam Abu Hanifah itu wajib ya. Salah satunya ayat-ayatnya ini ya. Salat tahajud bagi Imam Syafi'i hukumnya apa? Sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan. Bayangkan bagi mazhab Imam Abu Hanifah sebagian ya itu mengatakan salat tahajud itu wajib ya. Jadi ada 6 waktu ya. Ya terkait dengan dalilnya itu tidak dimaksud kata beliau ya. Nah ini juga berkaitan dengan kurban. Al-udhiyah wajibatun 'alal musir. Kata Imam Abu Hanifah, berkurban itu wajib bagi orang yang mampu ya. Ketika kita punya tabungan 100 juta, berarti kan kita sudah dihitungnya mampu untuk mengeluarkan kambing itu berapa harganya sekarang? 2,5 ya? Berapa? 3 beragam lah ya. Ada 3, ada 4 ya. Macam-macam ya. Nah ini wajib bagi yang siapa? Bagi yang musir, kecuali bagi fakir miskin ya. Bagi fakir miskin yang dia anggaplah gajinya, income-nya 1 bulan 1 juta misalnya kan ya. Bagi yang finansialnya berlebih ya silakan saja berkurban ya. Nah yang selanjutnya adalah bima yahsulu ta'yin al-udhiyah. Nah bagaimana ta'yin udhiyah ini seperti sholatnya, niat sholat ya. Kalau kita niat sholat itu ada yang berpendapat dengan talafut usolli sholat al-maghrib salat raka'atin mustaqbilal Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Itu mazhab Imam Syafi'i ya, jadi harus talafut. Nah begitu dalam kurban. Yang pertama adalah ta'yin udhiyah bil qaul. Jadi kurban itu harus diucapkan. Misalnya ketika beli, saya beli kambing ini, sapi ini untuk dikurbankan lillahi ta'ala ya. Yang kedua katanya tidak penting ya. Kalau tadi pendapatnya Imam Syafi'i, kan? Imam Hanabilah juga seperti Imam Hambali ya. Yang kedua bisyara'il udhiyah ma'an niyah. Nah, kedua ini ya seperti kalau dalam sholat, enggak penting tuh kita dengan perkataan ya. Yang penting kita dari rumah niat ke masjid sholat Isya itu sudah sholat, sudah niat ya. Begitu juga kurban ya.
Mujarrad sekedar kita beli kambing misalnya atau lewat panitia masjid ya dan lain-lainnya, kita beli kambing dan niatnya beli kambing itu dikurbankan, itu sudah jatuh kurban itu ya, sudah ta'yin ya. Yang ketiga adalah lebih ini lagi, ini mazhabnya Imam Malik. La ta'ayyan ru'ya illa bil-dhabhi. Belum dikatakan itu kurban kecuali sampai disembelih. Kalau dia punya niat, berarti kan kesungguhan. Ini kan dilihat kesungguhan niat dia ya. Barangkali dia berniat misalnya berkurban, akhirnya ada yang nawar, saya tawar ini kambing 20 juta, hanya nggak jadi gitu kan, bimbang dia ya. Tapi Imam Malik makanya dikatakan kalau misalnya itu berkurban, bisa jadi dia berniat ya, beli dan beli kambing dan lain-lainnya, lalu dilafadzkan ya. Nah, ketika disembelih itulah itu baru jatuh jatuh kurban di situ ya. Maksudnya ibadah kurban itu sudah terlaksana dengan disembelihnya hewan kurban itu sendiri ya. Nah, selanjutnya ini suruh sihhatul udhiyah. Nah, ini yang yang tadi sempat saya sampaikan, syarat sah dari hewan kurban itu sendiri ya. Yang pertama adalah antakuna minal an'ami wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam ya. Dia harus dari binatang ternak ya, tidak boleh kelinci, tidak boleh ayam, bebek, apalagi dan lain-lainnya selain unta, sapi atau kerbau ya, domba atau kambing ya. Nah, ini wahiyal bakar. Kalau unta itu nanti akan dijelaskan ya umurnya berapa ya. Kalau sapi itu umurnya berapa, kalau kambing, nah kambing dan domba ini umurnya beda ya. Terkadang kita di Indonesia kambing dan domba disamakan ya. Walaupun memang di Indonesia rata-rata ada kambing ya. Domba saya nggak tahu ada atau tidak, jarang ya. Ada tapi jarang ya. Ada nggak? Suka ada ya, tapi jarang ya. Tapi kalau Timur Tengah sana rata-rata memang domba ya. Nah, secara umur itu beda ya. Secara umur akan kita bahasnya secara detail. Nah, ini asyaratu tsani an takuna qad balagat as-sinnul mu'tabarah syar'an. Nah, ini berkaitan umur ya. Yang pertama adalah saniyah minal ibil. Nah, kalau misalnya unta minimal dia umurnya 5 tahun ya. Jadi kalau bapak misalnya, udahlah kita jangan sapi, kita beli unta bareng-bareng, silakan saja ya. Kalau ada kesepakatan di situ ya. Tapi umurnya harus minimal 5 tahun. Boleh nggak 4 tahun? Nggak boleh. Boleh nggak 3 tahun? Nggak boleh ya. Nah, begitu juga sapi atau kerbau berapa minimal? 2 tahun ya. Nah, terkadang kita nggak detail, nggak jeli ya. Siapa yang tahu umur sapi ini 2 tahun? Siapa coba? Saya pun nggak tahu gitu kan. Bapak tahu nggak? Yang tahu adalah yang ahlinya. Siapa yang ahlinya? Peternaknya ya. Nah, kalau kita beli misalnya sapi dari peternak, ya itulah diuji. Siapa yang diuji? Peternaknya, jujur atau tidak ya. Jangan-jangan sapi ini umurnya masih 1 tahun 5 bulan, walaupun gede misalnya kan. Jangan-jangan ini umurnya masih 1 tahun 8 bulan, atau jangan-jangan masih kurang 3 bulan ya, dan lain-lain. Ini yang diuji para penjual ya, para agen-agen sapi atau kambing berkaitan dengan umur-umurnya ya. Karena pembeli tidak tahu, kita tidak tahu kan sapi ini misalnya umurnya 2 tahun atau lebih, kita tidak tahu ya. Nah, kalau kambing dengan domba ternyata beda ya. Kalau kambing itu minal isma atamma sana ya. Kalau kambing itu minimal 1 tahun ya. Tapi kalau misalnya domba wal jata minad dhani ma atamma 6 ashhur ya. Nah, kalau domba itu dia minimal 6 bulan. Oh, beda Ustaz ya. Jadi memang secara fikih ini kambing itu kenapa minimal setahun? Karena kambing ini rata-rata lebih kecil daripada domba ya. Coba Bapak bandingkan 6 bulan kambing, 6 bulan domba, gedean mana ya? Rata-rata gedean domba ya. Makanya di sini prasyarat daripada kambing minimal 1 tahun. Tapi kalau domba minimal berapa? 6
6 bulan. Nah ini harus jeli juga kita ya. Terkadang ada penjual-penjual yang nakal ya, misalnya belum 1 tahun sudah dijual ya, sudah dijual, terkadang kecil gitu kan, terkadang pembelinya pun yang penting beli gitu kan. Nanti kan menjadi masalah ya. Nah, ini bagaimana kejelian daripada pembeli ya, bagaimana mencari penjual yang jujur, transparan. Oh ini belum 1 tahun, oh ini sudah 1 tahun ya. Kalau dia jujur, pakai lagi tahun depan, beli lagi sama dia ya. Yang ketiga adalah as-salama minal uyub al-mani'ah minal ajza ya. Jadi hewan ternaknya pun harus terbebas dari penyakit tertentu. Kalau tahun lalu kita pernah terjangkit tahun lalu itu virus kuku dan mulut ya. Virus kuku dan mulut. Jadi ya dia seperti korengan ya maksudnya ya. Korengan ya. Nah ini kan virus. Nah ini nggak boleh ya. Nggak boleh, dikhawatirkan ini malah menular kepada yang makan ya. Apalagi nah ini di sini ada beberapa al-awrah ya. Al-awrah ini picak ya. Nah, kalau picak nggak boleh ya, walaupun ada pendapat tertentu kalau picaknya sedikit itu nggak apa-apa, makruh ya. Intinya picak nggak boleh ya. Yang kedua adalah al-marid al-bayyin maradhaha. Ini yang sakit ya. Sakit dia kayak kemarin kan virus kuku dan mulut. Nah ini sangat nggak boleh ya. Yang kedua al-arja al-bayyin dhaliha. Al-arja ini agak pincang ya. Al-pincang wal ajfa allati la tanqi. Al-ajfa ini penyakit yang dia tidak mau makan ya. Yang saking kurusnya tidak boleh dibeli ya. Jadi kurban itu harus yang terbaik ya. Bukan berarti Allah ngambil daging dan darahnya enggak ya. La yanalallah luhuha wala dimamha walakin yanaluhu taqwa. Ya, jadi Allah tidak mengambil darah dan dagingnya, tetapi mengambil ketakwaan kita daripada berkurban itu ya. Dahulu ketika awal-awal ada kurban, fataqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ya, ini kedua anak Nabi Adam alaihissalam. Dulu kurbannya itu sesajen lah ya, sesembahan. Bahasa kita bukan sesajen ya. Kalau sesajen konotasinya kurang baik, sesembahan ya. Sesembahan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu bukan sapi, kambing dan lain-lainnya. Dulu berbentuk misalnya ini syariatnya Nabi Adam ya, beda dengan syariatnya kita. Ya buah-buahan, sayur dan lain-lainnya ya. Nah, Qabil ini jelek-jelek ya, dan Habil ini bagus-bagus, diangkat ke langit atau hilang gitu kan. Atau hilang. Ya bukan berarti Allah ngambilin, tapi ini ujian ya. Bukan berarti Allah makan buah, alhamdulillah ya, dari perkataan ini. Nah, terlepas daripada ini, begitu pula kita dalam berkurban ya. Nah, ini berarti kan amanah daripada panitia ya. Anggaplah per orang 4 juta, misalnya 4 kali 7 28 atau 3,5 atau sekian ya. Jadi cari yang paling bagus ya. Kalau misalnya ada cacatnya berarti kan jangan sampai dipakai. Jangan sampai ada oknum tertentu yang dia kong-kali-kong dengan penjual yang tidak jujur ya. Asyartur rabi an takuna qadya fi waqtil dzabah. Nah, ini berkaitan dengan waktu ya. Nah, waktu ini adalah berbeda. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Syafi'i ya. Nah, ini waqtul dia fi ghairi ahli al-amsar akhir waqtul dia. Nah, ini pendapat yang pertama, ayyamut tadhiyah thalatha, yaumul id wal yaumain wal yaumanil awwalani min ayyamit tasdiq. Nah, ini pendapat jumhur ulama ya. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kapan itu? 3 hari saja ya. Pertama tanggal 10 Zulhijjah, yang kedua 2 hari tasyrik. Berarti kan tanggal 11, tanggal 12 ya. Berarti kalau madhab ini, boleh nggak kita menyembelih tanggal 13? Nggak boleh ya, menurut madhab ini. Tapi yang kedua adalah madhabnya Imam Syafi'i, bahkan ya Imam Syafi'i mengatakan itu adalah 4 hari. Pertama adalah tanggal 10 Zulhijjah, yang ketiga hari selanjutnya adalah 3 hari Yaum Tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Nah,
kita di Indonesia rata-rata madzhab Imam Syafi'i. Ya, memang yang dipakai ini ya. Terkadang hari pertama misalnya di RPH begitu padat, hari keduanya atau hari keduanya, bahkan ada yang masih hari ketiga baru nyembelih. Nah ini ya berkaitan dengan waktunya. Bolehkah kalau misalnya hari ke-14? Nah, itu sudah bukan apa namanya? Sudah bukan kurban lagi ya. Ini amanah berarti kan. Kalau sebanyak-banyaknya misalnya dalam satu masjid, misalnya anggaplah 200 sapi ya, berarti kan harus dibagi. Bagaimana caranya sebelum berpindah hari ke-14 Zulhijjah itu sudah disembelih semuanya. Berkaitan dengan potong-potongnya silakan saja ya. Gitu ya. Jadi 4 hal ya tadi yang menjadi syarat daripada kurban. Yang pertama adalah hewan ternak ya. Yang kedua adalah umurnya. Yang ketiga adalah bagaimana tidak ada aib daripada hewan ternak tersebut. Yang keempat adalah hari atau waktunya. Ya, ini 4 hal ini ya. Nanti akan kita jelaskan juga di sini ada yang menarik itu cara menyembelihnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih unta ya. Walaupun unta kita di Indonesia tidak begitu familiar. Nah, bagaimana yang menarik itu di Indonesia satu kambing berapa orang biasanya megang itu Pak? Bisa 3 orang ya atau 4 orang ya. 4 orang, satu kaki kanan, kaki kiri, kaki depan ini yang nyembelih ya. Kalau di Timur Tengah kan 1 orang aja dibanting satu langsung ini ya. Kadang kerbau pun kita kapal berapa? 10 orang bisa jadi ya. 10 orang megang kiri kayak kiri ya. Kadang di Timur Tengah ya 2 orang atau 1 orang ya. Pernah saya lihat gitu kan. Ini bedanya kita ya dengan karena memang tubuh kita tidak sebesar atau tidak sebongsor orang Arab ya. Nah berkaitan dengan cara menyembelihnya atau dia, nah ini cara menyembelihnya yang pertama adalah an-nahr ya. Ikhtalaf al-fuqaha fi hukm at-tadiyah fil laili. Nah ini al-mubadarah, hukm al-qisar. Nah ini belakangnya. Sebelum ke situ ini ada pembahasan ya. Ikhtalaf al-fuqaha fi hukm at-tadiyah fil lail. Tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kita nyembelihnya di malam hari ya. Nah ini di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, la tujzi'ut tadhiyah fil lail. Enggak boleh kita menyembelih di malam hari. Nah ini mazhabnya Imam siapa? Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ini fikih. Nah kalau fikih ini fleksibel. Silakan boleh ngambil pertama, boleh ngambil pendapat kedua. Nah pendapat kedua apa? Inna tadhiyah fil laili tujzi'u ma'al karahah. Jadi boleh tapi makruh ya. Pendapat siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Ya mungkin karena malam hari tidak ada lampu ya dan lain-lainnya zaman dulu ya. Belum kalau kita zaman sekarang sudah ada lampu tembak ya. Makanya ada pendapat yang ketiga ya. Jawazul dzabhi lailan min ghairi karahah. Nah, yang ketiga ini mutlak boleh ya. Kalau saya pribadi ya menguatkan pendapat yang ya fleksibel saja ya. Kalau misalnya di RPH itu ada lampu tembak yang bisa seterang siang hari silakan saja ya. Tapi kalau nggak ada lampu-lampunya ini ya takutnya kena tangan kenapa ya berarti kan nggak boleh. Itu sebenarnya ya pendekatan atau ide kenapa ada yang mengatakan haram makruh dan lain-lainnya. Hukmu halq asy-sya'ri wa taqlimil adhafir liman arada ayyudahi. Nah, selanjutnya biasanya kalau ada mudhahi, nah ini yang biasanya tersebar di sosial masyarakat kita. Ustadz, saya ini berkurban, berarti saya nggak boleh dong potong apa? Potong kuku, potong apa lagi? Potong rambut, potong kumis, potong jenggot, ya, dan lain-lain, ya. Nah ini ternyata ada 3 pendapat ya. Terkadang ada oknum-oknum tertentu yang membawa kepada pendapat pertama saja ya. Misalnya nggak boleh, haram, bid'ah. Nah ini ya, nanti akan coba kita jelaskan. Yang pertama adalah al-jawaz ya. Boleh ya. Jadi kalau misalnya kita mudhahi, kita sudah beli misalnya hewan kurbannya atau patungan. Nah boleh kita potong kuku, potong kumis, jenggot dan lain-lainnya. Nah ini mazhab siapa? Mazhab Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Imam Malik. Nah ini ya. Nah baru yang kedua ya. Pendapat kedua adalah yahrumu liman arada ayyudahi. Haram hukumnya
bagi yang ingin menyembelih atau berkurban 10 Zulhijjah, motong apa tadi? Kuku, rambut, kumis, jenggot dan lain-lainnya. Ya, pendapat siapa sini? Pertama, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata mazhab Imam Syafi'i juga, ya. Kita gimana Ustaz? Silakan ambil yang mana saja. Yang salah gimana Ustaz? Yang salah adalah yang selalu menyalahkan orang lain. Ya, kalau kita ingin mengatakan itu haram, silakan, ya. Tapi jangan membid'ahkan atau yang lainnya. Atau kita mengatakan ini tidak, ini boleh, ya. Tapi kita menghormati yang lainnya. Ini namanya fikih, ya, fleksibel. Nah, pendapat yang ketiga adalah yakrahu liman arada ayyudahi, makruh hukumnya. Jadi 3 saja, ya. Pertama apa? Boleh. Yang kedua apa? Haram. Yang ketiga apa? Makruh. Kalau saya pribadi menguatkan fleksibel saja, ya. Kalau misalnya kumisnya atau kukunya, panjangnya nggak seberapa, ya nggak apa-apa, sabar-sabarin aja, ya, potong kukunya setelah berkurban. Tapi kalau misalnya kukunya dalam 10 hari panjang, ya, dia hormon pertumbuhannya cepat, ya, sudah pada hitam-hitam, ya harus dipotong, ya. Atau mungkin kumisnya, ya, saya kadang kalau potong kumis seminggu sekali, gitu kan. Kalau misalnya seminggu sekali, karena nggak rapih lagi kumis saya. Nah, kalau gitu kan sebaiknya dipotong, ya. Tapi kalau misalnya seminggu sampai 10 hari dia kumisnya tumbuhnya sedikit gitu, ya nggak masalah juga nggak dipotong, ya. Jadi fleksibel saja, ya. Ini, ya. Selanjutnya adalah hukumul fidyah liman arada ayyudahi fa aqada min syari' aw qallama atfal. Nah, apakah misalnya yang ingin berkurban lalu dia memotong kuku dan potong rambut, dia harus fidyah, ya. Nggak mesti, ya. La fidyatan liman alamat halqa sya'ra. Jadi ini dia berbeda dengan yang ihram, ya. Kalau dia ihram, ya, ini baru. Nah, terkadang memang filosofinya yang saya katakan, kenapa haram? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i mengatakan haram, ya, karena mengkiaskan dengan apa? Dengan yang lagi ihram, ya. Ini ya, memang mazhab Imam Syafi'i ini banyak kiasnya, ya. Nah, kebetulan Imam Ahmad bin Hanbal selaras dengan mazhab Imam Syafi'i, haram hukumnya, ya. Tapi kalau misalnya pendapat yang lain yang boleh seperti tadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya silakan saja, karena memang ya tidak bisa dikiaskan dengan dengan yang lagi ihram. Kalau ihram ini memang hukumnya kalau sudah ihram, ya, ihram untuk umroh atau untuk haji, tidak boleh motong kuku, potong rambut, potong kumis, potong jenggot, ya, semuanya, ya. Nah, kalau misalnya dia sengaja harus dia fidyah, ya. Ya, fidyah ini ya potong kambing, berarti kan, gitu, ya. Selanjutnya istiqbalul kiblah dan zakat. Nah, ini diutamakan kita menghadap kiblat, ya. Kita menghadap kiblat, ya, kambing atau hewan ternaknya pun kita usahakan menghadap kiblat. Tapi kalau misalnya sulit, misalnya, ya, atau di RPH misalnya ada intinya kondisi tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa, ya. Tapi diusahakan seperti ihdadus syafrat qabla ija'is syad, ya. Nah, ini penting, ya, menajamkan pisaunya, ya. Terkadang ini ya perlu diingatkan, ya, jagal, kalau bahasa kita, ya, jagal, ya. Jagalnya perlu diingatkan, harus ini terus, ya, karena ini sangat menyiksa, ya, kalau misalnya tidak tajam. Zaman COVID-19 saya sempat memelihara ayam, ya. Ayam. Jadi dari kecil, gitu, ketika sudah agak gede dikit, ayo kita potong, ya. Kebetulan istri saya megang ayamnya agak gemeteran dia. Jadinya walaupun pisaunya sudah saya tajemin, jadinya kemana-mana darahnya. Jadi kasihan ayamnya, intinya gitu, ya. Ya, istri saya megang ayamnya agak takut kan. Saya mau nyembelih ayamnya pun jadi kemana-mana gitu kan. Nah, ini intinya gitu. Intinya bagaimana kita tidak menzalimi hewan ternak tersebutnya. Jadi, ya, kalau bisa tajam itu, kalau kita bisa lihat, ya, langsung satu tebasan itu langsung udah selesai. Terkadang dia kalau misalnya pisaunya tidak tajam, sekali belum kekeret, dia harus 2 kali 3 kali, itu sangat menyakitkan, ya. Gitu, ya. At-takbir inda dzabah. Nah, ini bagaimana kita bertakbir bismillah Allahu akbar. Nah, ini sangat penting, ya. Harus ada kata-kata bismillahnya Allahu akbar. Untuk membedakan apa? Ternyata zaman dahulu, zaman jahiliyah pun ada kurban, ya. Tapi kurbannya untuk siapa? Untuk Lata, Uzza, berhala-berhala, ya.
sembelih kerbau, sembelih sapi, sembelih unta untuk si berhala ya. Tapi kita sembelih kerbau untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Walaupun Allah enggak butuh darah dan daging. Yang dibutuhkan Allah adalah ketakwaan kita ya. Ayyadha bi nafsi dasrata al-aklu wal it'am wal iddikhar min al-udhiyah. Nah, ini boleh hukumnya kita makan dari sembelih kurban tersebut ya. Iddikhar pun enggak apa-apa ya. Jadi kita nyimpen ya. Terkadang ketika sudah nyembelih kadang di masyarakat tertentu harus habis satu hari ini juga ya. Enggak boleh disimpan di kulkas. Nah, ini silakan saja ya, silakan saja. Kalau misalnya dapatnya 3 plastik ya, 1 plastik 1 hari juga, plastik yang lain untuk minggu depan, plastik yang bulan depan, silakan saja. Jadi boleh hukumnya menyimpan hewan atau daging kurban itu sendiri ya. Al-istinabah ayyul afdal yata'u jazaa minal udhiyah. Nah, ini yang selanjutnya, yata'u jazaa minal udhiyah samaran bidzabhi. Terkadang jagal ya. Jagal ini boleh nggak kita memberikan honor dia dari daging itu? Nah, ini terkadang terjadi di masyarakat. Udahlah, ente jadi jagal nih. Setiap kerbau dapat 10 kilo ya. Nah, ini nggak boleh. Hukumnya nggak ada nggak Ustaz perbedaan ulama? Nggak ada di sini ya. La yajuzu yaqa'u dzabih min al-udhiyah thamanan lidzabi wa hadha bi ittifaqil madhahibil fiqhiyah al-arba'. Pendapat ulama 4 ulama melarang, haram hukumnya memberi gaji ya, honor ya, untuk jagal tersebut dari dagingnya itu ya. Jadi bagaimana ya, terpisah. Makanya kalau kita misalnya harga sapi agak kambing misalnya 3 juta ya, kita lebihkan ya. Ke jamaah ini 3,500 ribunya untuk operasional. Maksudnya operasional untuk gaji jagalnya dan lain-lainnya ya. Jadi tidak boleh ya. Nah, kalau misalnya jagalnya tersebut dikasih 1 kantong 2 kantong itu silakan saja. Tapi bukan gajinya ya, bukan honornya, tetapi hadiah itu saja, itu silakan saja ya. Ini ya. Al-udhiyah 'anil mayyit istiqlalan la tusudiyah 'anil mayyit istiqlalan wa huwa madhhabul mukhtar. Nah, ini ya. Bagaimana kita berkurban? Yang kadang-kadang saya ditanya ya di Masjid Anwar, Ustaz, saya ingin berkurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya? Ya, kata saya boleh ya. Walaupun ada yang tidak membolehkan. Ya, di sini aja nih ya. Mayoritas ulama membolehkan, misalnya ada orang tua kita sudah meninggal, kita berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, ya silakan saja, ya. Tapi ternyata ada yang tidak membolehkan, ya. Tadi yang membolehkan itu mayoritas ulama, ya. Yang tidak membolehkan ternyata di sini adalah Imam Syafi'i, ya. La tusri'u bi 'anil mayyit istiqlalan wa huwa madhhabus Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i, ya, pengikut Imam Syafi'i tidak membolehkan berkurban atas nama siapa yang sudah meninggal ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya mengambil pendapat jumhur ulama ya. Tapi kalau misalnya ada orang ingin tidak membolehkan, silakan juga gitu kan. Ini fikih ya. Tidak ada salah benar, yang ada adalah benar dan lebih benar gitu aja ya. Nah, selanjutnya ikhtalafa ahlul ilmi fi istirat at-tasmiyah fi dzakah ala thalathati aqwal. Nah, ini tasmiyah ini bismillah tadi kan. Bismillah Allahu akbar ya, ketika ketika sembelih tadi ada yang mengatakan ini syarat ya. Ada yang ini mengatakan wajib. Ini sunnah muakkadah. Intinya ini bismillah ya, lakuin lah bismillah Allahu akbar ya. Terlepas daripada itu syarat, wajib, sunnah muakkadah ya, berarti kan ya enggak sulit-sulit amat kan. Dengan mengatakan bismillah Allahu akbar. Dan yang terakhir ya, sebelum pertanyaan berkaitan dengan cara menyembelih. Ya, berapa menit lagi kita ini? Berapa? 2 menit lagi ya. Ya. Inharud dam ya. Jadi cara kita inharud dam ini, darah itu harus mengalir ya, harus mengalir. Nah, ini ya pentingnya. Jadi tenggorokan, tempat bernafasnya, tempat nadinya itu harus semuanya dalam satu gerekan ya. Makanya ini jam terbang ya. Kalau misalnya kita masih pemula, terkadang harus 2 kali, 3 kali. Nah, ini sangat menyiksa ya. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan unta. Nah, unta itu harus nahar ya, tidak boleh zabah. Apa bedanya zabah dengan nahar? Zabah itu adalah ditidurkan dulu,
baru disembelih. Walaupun kalau kita terjemahkan zabah itu artinya sembelih, nahar itu artinya sembelih juga ya. Tetapi caranya berbeda ya kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau zabah itu ditidurin dulu ya, terlentang kambing, domba, sapi, kerbau ditidurin dulu baru disembelih. Kalau nahar ini adalah dengan cara dia masih berdiri, kita begini kan, sembelih sambil berdiri itu nahar itu ya. Nah, yang pertama adalah kalau unta itu hukumnya wajib dia nahar ya. Maksudnya dengan berdiri ya. Nah, Rasulullah melakukan seperti itu. Apa yang dilakukan Rasulullah lakukan ketika unta ya? Jadi kaki kiri itu diikat sama Rasulullah. Jadi bukan diikat ini, lututnya itu. Jadi nekuk ya, nekuk begini tuh ya. Jadi diikat, jadi untanya berdiri atas 3 kaki saja, 2 kaki belakang, 1 kaki depan, tapi yang kanan ya. Jadi ininya begini tuh ya. Jadi diikat tuh dengkulnya itu. Yang bisa benar-benar bisa kelihatan ya seperti ini ya. Nah, ketika itu dari bawah tinggal di sembelih lah gitu ya. Tapi namanya nahar ya. Tinggal disembelih aja. Nah, dia nggak kamu kemana-mana itu ternyata ya. Nggak kamu kemana, tahu darah yang mengalir, duduk begitu saja, atau udah terkepar ya. Bayangkan ini bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalnya tidak ditekuk kaki kirinya, itu kamu kemana-mana ya. Kamu kemana-mana. Dengan dia diikat, ini sunnah Rasulullah bagaimana cara ya. Rasulullah itu hikmahnya begitu banyak. Bagaimana kalau misalnya yang kaki kiri tidak ditekuk, itu biasanya kamu kemana-mana, tendang ke sana, tendang ke sini. Kita nyembelih ayam saja sana sini ya. Nah, bagaimana kalau sifatnya sapi? Ya, sapi ini 2 ya. Boleh nahar, boleh zabah ya. Berarti kan kalau di Indonesia rata-rata zabah. Ya betul ya. Satu sapi berapa orang? 20 orang. Ya, 10 orang lah ya. Ditidurin dulu, langsung disembelih. Nah, boleh juga sambil berdiri, walaupun tidak masyhur di Indonesia. Ternyata boleh ya. Kalau sapi misalnya gitu, kita dari bawah ya. Berarti kan orangnya harus begini dulu, langsung pergi, gitu kan? Itu boleh ya. Walaupun memang tidak masyhur di mana di Indonesia. Di Timur Tengah sana ada yang dengan dikeparkan dulu, ada yang tetap berdiri. Nah, ini kalau sapi atau kerbau. Nah, kalau kambing itu harus zabah, nggak boleh ya, nggak boleh sambil berdiri ya, karena memang kecil, harus ditidurkan dulu ya. Nah, ini ya berkaitan dengan cara menyembelih ya. Bahkan Rasulullah itu ada menyembelih kambing beberapa, itu tinggal ambil satu ini langsung sembelih ya. Kalau kita kambing harus 2 orang 3 orang dulu ya. Serunya gotong royong di Indonesia. Tapi ahlan wa sahlan, karena sudah azan, kita buka tanya jawab. Sekiranya ada yang bertanya. Adakah korbannya antara yang berzina dan perempuan yang pertama yang kedua? Siapakah yang boleh menerima manfaat dari korban ini? Apakah masuk muslim saja atau muslim saja? Berkaitan dengan betina atau jantan. Selama ini tidak ada di detail ya berkaitan dengan ini apakah ini betina atau jantan ya. Kecuali betina yang dia hamil. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Kalau dia hamil berarti kan memang perlu ada konsekuensi tertentu. Biasanya dipisahkan untuk tidak disembelih ya, kecuali betina yang tidak sedang hamil ya. Nah, biasanya memang yang diambil ini memang yang tidak sedang ada kondisi-kondisi tertentu baik jantan maupun betina gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan siapa yang mendapatkan daging kurban ini ya. Yang mendapatkan daging kurban ini itu adalah asnaf zakat itu sendiri, itu yang lebih utama ya. Walaupun yang mudhohi itu tentunya mendapatkan ya, ada yang literasi mengatakan ada yang sepertiganya ya, ada yang tergantung urufnya masing-masing ya, ada yang mendapat kepalanya, ada yang mendapatkan lebih dan lain-lainnya ya. Selebihnya adalah untuk fakir miskin ya, untuk siapa lagi yatim dan lain-lainnya.
Nah, baru kalau misalnya ada, apakah boleh diberikan kepada non-muslim? Saya katakan boleh, ya. Tapi kalau ada syaratnya, syaratnya adalah ketika yang muslim sudah dapat semua, ya. Kalau misalnya anggaplah ada 100 kantong, ya, 20 kantong diberikan kepada non muslim, tapi orang-orang muslim ada yang nggak dapat, ya. Ini nggak profesional juga, ya. Berarti intinya boleh kita memberikan kepada non muslim yang non-dhimmi tadi, ya, yang tidak memusuhi kita, tetangga yang non muslim, dengan syarat kita mendahulukan saudara-saudara yang muslim, ya. Ada dua contoh yang lain, misalnya kita sebagai mudhahi, ya, mudhahi kita mendapatkan daging berlebih, anggaplah 20 kantong, ya, anggaplah 20 kantong, kalau orang lain 1 kantong, 2 kantong, ya, kita 20 kantong karena kita mudhahi. Nah, kebetulan anggaplah di klaster atau komplek kita tetangga kita non muslim, anggaplah seperti ini boleh saja, ya, untuk menjaga hubungan baik, ya, tapi diusahakan semua klaster itu yang muslim itu dapat juga, gitu kan. Tapi boleh juga, intinya boleh, ya. Tapi harus ada proporsional, ya. Kalau misalnya untuk menjaga hubungan baik, ya. Tapi kalau misalnya lebih daripada itu tidak boleh, ya. Jadi harus proporsional, melihat kondisi-kondisi tertentu dan diprioritaskan adalah untuk orang muslim. Baik, ada lagi, silakan. Saya kira cukup, ya. Saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita, ya, agar lewat ibadah kurban ini kita dapat mengikis kecintaan kita berlebih terhadap harta dunia, terhadap apa yang kita cintai, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang paten dan Allah tidak akan menzalimi kita. Intinya seperti itu, ya. Apapun perintah Allah kepada kita itu adalah kemaslahatan kita di dunia maupun di akhirat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.